Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Sophie Dian Indira Kusuma STM SIAK, selaku Deputy Director of Staff and Student Mobility International Relations Office Universitas Jenderal Sudirman, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, peserta webinar series A Journey to IISMA Evo 2023 Requirements and Benefits pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu bersama-sama pada hari ini Jumat 3 Februari 2023 untuk berbincang dengan Ibu Poppy yang akan menyampaikan materi mengenai program Kampus Merdeka IISMA Evo. Meski harus dilaksanakan secara online, kami berharap semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya Kaini Andira Lesmana selaku Master of Ceremony yang akan membantu acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Acara ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh International Relations Office Universitas Jenderal Sudirman sebagai bentuk kepedulian kami terhadap keterbukaan informasi terkait dengan program Kampus Merdeka IISMA Evo yang merupakan program pertukaran pelajar bagi mahasiswa D3 atau vokasi di seluruh Indonesia. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman peserta semuanya bahwa webinar yang kita selenggarakan ini memiliki 3 sesi, yang mana sesi pertama dilaksanakan pada hari ini, kemudian sesi kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Februari 2023 dengan topik English Proficiency Test, dan sesi terakhir pada hari Sabtu di tanggal 11 Februari 2023 dengan topik esai. Jadi untuk teman-teman dipastikan untuk mencatat dan mengikuti semua sesi webinar ini untuk menunjang persiapan teman-teman untuk program IISMA dan juga IISMA Evo 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ke acara inti dari webinar series ini yang akan dimoderatori oleh Fida Nur Aziza. Fida adalah salah satu mahasiswi jurusan kimia yang saat ini aktif sebagai salah satu volunteer di Aero Unsur. Baik, langsung saja kita undang Fida ke room. Apakah sudah bergabung, Fida? Ya, Yumi, halo, sudah bergabung. Halo, Fida, apa kabar? Alhamdulillah, Yumi, baik-baik. Ya, baik ya. Oke, kita langsung saja untuk sekali lagi saya akan Ya, terima kasih Yumi yang sudah membuka jalannya acara ini. Baik, saya Fida Nuraziza yang akan menjadi moderator pada hari ini. Turut mengundang Ibu Poppy selaku pembicara kita untuk kegiatan webinar series A Journey to IISMA Evo 2023. Dr. Poppy Dian Indira Kusuma SEM SIAK merupakan Deputy Director of Staff and Student Mobility di Aero Unsud dan beliau merupakan penanggung jawab untuk program IISMA dan IISMA Evo tahun ini dan beberapa tahun yang lalu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Poppy. Apa kabar Ibu Poppy? Halo Fida, Alhamdulillah baik. Semoga Fida dan teman-teman semua yang join hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Ibu, Alhamdulillah. Baiklah. Intinya juga Bu Poppy sudah sangat siap ya Bu untuk menyampaikan informasi ya yang berkaitan dengan IISMA ya teman-teman kita, sehingga sudah saatnya saya menyerahkan waktu dan kesempatan ini kepada Bu Poppy. Jadi silahkan Bu Poppy. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maaf ya, selamat siang peserta sosialisasi IISMA jalur vokasi. Oke, senang sekali saya bisa memberikan sosialisasi hari ini karena sosialisasi ini tentang program MBKM sebenarnya yang paling primadona ya di antara program MBKM yang lain ya. Kenapa begitu? Nanti saya akan ceritakan ya. Ini tuh menjadi program unggulan dan diminati oleh banyak mahasiswa di seluruh Indonesia. Sehingga kalau peluang ini dilewatkan, saya rasa akan sangat rugi ya. Oke, saya akan izin share screen saya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, baik. Oke, teman-teman, mungkin beberapa sudah pernah mendengar IISMA ya, atau beberapa masih baru mengenal sekarang. Sebenarnya IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards itu sudah berjalan sekarang itu tahun ketiga ya, jadi sudah 3 kali dilaksanakan setiap tahun dan programnya dimulai setiap semester gasal ya, jadi Agustus atau September itu
para awardees yang mendapatkan beasiswa ISMA itu berangkat. Nah, setiap tahun itu ada perubahan-perubahan ya, walaupun perubahannya nggak signifikan. Salah satunya adalah bahwa kalau tahun-tahun kemarin ISMA untuk yang sarjana dan ISMA untuk yang D3 atau vokasi itu dipisah. Pendaftarannya berbeda, kemudian timeline-nya berbeda, tapi sekarang dijadikan satu. Sehingga yang sekarang itu kita punya yang namanya ISMA jalur sarjana dan ISMA jalur vokasi. Kalau dulu ISMA saja untuk itu yang untuk sarjana dan IIFOSMA itu untuk D3. Sekarang nggak ada IIFOSMA. Istilahnya adalah ISMA jalur sarjana dan ISMA jalur vokasi. Dan pendaftarannya nanti dijadikan satu, sistemnya jadi satu gitu. Jadi nanti kalian kalau mendaftar itu memilih, ada pilihan mau yang jalur vokasi atau sarjana begitu. Sehingga timelinenya sama persis dengan yang program sarjana. Nah, apa itu ISMA? Ya, ISMA itu sebenarnya beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kalau yang jalur sarjana itu mahasiswa yang pada saat berangkat itu ada di semester 5 atau 7. Pada saat berangkat ya, pada saat pendaftaran berarti dia ada di semester 4 atau 6. Atau mahasiswa vokasi atau D3 yang ada di semester berarti 3 ya. Ya di semester 3. Sehingga waktu mendaftar itu ada di semester 2. Nah, beasiswanya itu full funded. Full funded itu artinya semua di cover. Ya, semuanya di cover. Bahkan kalau pengalaman tahun lalu tuh sampai tes PCR berapa kali gitu itu udah di cover. Kalau ada emergency itu sudah disiapkan juga dananya. Misalnya emergency itu adalah misalnya ada kayak kemarin itu ada yang gagal terbang gitu ya, misalnya gagal terbang karena ternyata di bandara dia terdeteksi COVID gitu. Itu pun ada dari kementerian itu ada dicadangkan namanya dana darurat. Nah, beasiswanya itu nanti melalui LPDP. Jadi beasiswa ini adalah dari Kemendikbud, di mana beasiswa itu membiayai para mahasiswa untuk bisa belajar di luar negeri selama 1 semester. 1 semester itu kisaran 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, bedanya apa kalau sarjana dengan vokasi? Sama sebenarnya, hanya bedanya kalau yang vokasi itu kalau saya rasa malah lebih programnya lebih berwarna daripada sarjana. Karena kalau sarjana itu nanti mereka belajar di universitas di luar negeri seperti kuliah biasa. Tapi kalau D3 atau vokasi, nanti selain kuliah mereka akan mengunjungi industri juga, ya, mengunjungi industri dan yang dikunjungi nanti adalah industri-industri besar. Ya, kayak yang tahun kemarin tuh mereka mengunjungi kayak belajar ya, mereka juga magang di perusahaan yang membuat mobil Jaguar gitu-gitu ya. Jadi memang yang besar-besar. Universitas-universitas yang jadi partner ISMA itu adalah universitas 100 besar top dunia. Ya. Jadi ibaratnya kalian misalnya ada ya, ini nggak ada, tahun ini belum ada. Misalnya ada di Afrika, ada satu universitas dari Afrika. Pilih aja nggak apa-apa, karena itu sudah masuk 100 besar. Jadi tidak ada satu universitas pun yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng nggak ada. Semuanya universitas besar yang tersebar di beberapa negara. Nah, kemudian kenapa sih sebenarnya program ini ada gitu? Apa yang memicu? Yang pertama adalah bahwa kita sekarang semakin sadar ya, belajar di kampus saja itu nggak cukup gitu. Kenapa? Karena industrinya saja berkembang ya, dari dulu 1.0, 2.0, sekarang 4.0, dan sekarang kita sedang menuju ke 5.0. Di mana perkembangan industri itu juga membutuhkan kompetensi dari para mahasiswa, para lulusan yang lebih gitu, yang lebih baik gitu. Kemudian internasionalisasi ya untuk mahasiswa juga penting karena apa? Sekarang kompetisinya kita sudah tidak hanya dengan warga negara Indonesia, nanti kalau cari pekerjaan yang terutama kalau di multinational company ya. Bahkan beberapa profesi kayak misalnya profesi akuntan gitu, accountant jadi akuntan itu
Sekarang akuntan dari luar negeri bebas gitu masuk ke Indonesia, sehingga internasionalisasi penting. Jadi nanti kalian kalau belajar di luar negeri paling tidak mendapatkan international exposure, kemudian intercultural exposure, ya kita tahu budaya orang lain begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita sekarang memang lagi didorong untuk melakukan MBKM ya, Emancipated Learning itu MBKM. Sehingga kalian akan tidak hanya mendapatkan, kalau misalnya saya adalah mahasiswa kedokteran misalnya, saya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang kedokteran, dengan ikut ISMA ini, saya bisa mendapatkan kompetensi yang lainnya yang sifatnya interdisipliner. Contohnya misalnya, oh ya saya pengen jadi dokter, tapi nanti saya juga pengen punya bisnis rumah sakit. Berarti saya perlu dong belajar tentang manajemen rumah sakit. Nah, nanti bisa ambil di ISMA, ambil misalnya Business and Management. Gitu ya. Nah, itu yang mendorong kenapa program ISMA itu penting. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Sekarang ISMA itu ada 2 jalur. Jalur sarjana dan jalur vokasi. Ini maaf salah ya, 2023 harusnya. Nah, ini di sini dilihat nih, ini Jaguar Center. Mereka pergi ke Jaguar Center. Jaguar itu kan mobil yang di Purwokerto aja saya belum pernah lihat ya. Berarti kan itu kan benar-benar perusahaan top ya, perusahaan besar. Nah, apa yang melatar belakangi program ini yaitu adanya globalisasi tentu saja, kemudian di abad 21 ini dibutuhkan skill yang bermacam-macam. Enggak, kalau zaman eranya Bu Popi itu kalau kita sudah bisa komputer aja itu udah hebat banget. Ya, udah hebat banget itu nanti kita misalnya tahu Excel sama Word saja ya. Itu waduh di dunia kerja itu udah jadi ini deh gampang gitu cari kerja. Sekarang kan enggak. Bahkan anak-anak SMP sudah bisa mengoperasikan Word, Excel ya kan. Lebih dari itu. Nah, keterampilan-keterampilan itu bisa kalian dapatkan di luar negeri gitu melalui ISMA. Kemudian yang latar belakang lagi adalah bahwa sekarang Kementerian Ristek, Kemendikbud dan Ristek sedang menggalakkan MBKM ya. Kalian belajar di luar kampus ya. Oke, ini beberapa manfaat programnya kalau kalian nanti join ya. Yang satu, tentu saja kalian bisa belajar di luar negeri, di perguruan tinggi di luar negeri, di industri di luar negeri, magang gitu ya. Nah, nanti kalau yang D3 itu lebih menyenangkannya gimana? Kalaupun kalian nanti belajar di perguruan tinggi di luar negeri, jadi kalau dulu itu ada 3 programnya ya. Kalau program yang vokasi, kalian disuruh milih gitu. Mau program yang kuliah di perguruan tinggi, jadi nanti kalian datang ke sana itu masuk ke suatu perguruan tinggi negeri, kok ada negerinya, perguruan tinggi luar negeri. Nah, tapi yang ngajar itu blended antara dosen murni dan praktisi. Kemudian ada juga yang pure magang. Kalau pure magang berarti nanti kalau ke luar negeri nggak datang ke universitas, tapi langsung ke industri. Misalnya tadi Jaguar Center, berarti selama 1 semester tuh di Jaguar Center. Atau blended. Kalau blended itu berarti nanti separuh-separuh ada kuliahnya, ada juga ke industri gitu. Nah, jadi menurut saya lebih berwarna gitu ISMA-nya vokasi daripada ISMA-nya sarjana ya kan. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah tentu saja mendapatkan pengalaman tentang budaya, tentang international exposure ya, kemampuan berkomunikasi karena nanti kok sudah di sana itu kalian akan banyak program yang kalian lakukan, aktivitasnya banyak gitu sehingga banyak berinteraksi dengan tidak hanya teman dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Kemudian ini yang sering ditanyakan mahasiswa, Bu, apa kalau kita ikut ISMA itu kita cuti gitu di unsutnya? Tidak, kalian hanya pindah kuliah ya sehingga nanti bisa mengambil mata kuliah, kemudian mata kuliah yang diambil sesuai minat lagi ya kan. Kok di unsut kan mungkin mata kuliahnya kadang nggak sesuai minat tapi harus diambil gitu ya. Nah, kok di sana kalian milih sendiri dan tidak harus yang sejalur gitu. Misalnya saya akuntan di sana ngambil pengantar akuntansi lagi malah rugi gitu. Ambil yang interdisiplin, yang berbeda, yang tidak diajarkan di kampus kita gitu, tetapi yang mendukung kompetensi gitu ya. Misalnya tadi saya pengen jadi dokter tapi nanti ke depan saya pengen punya bisnis rumah sakit ya, ambil manajemen dan bisnis.
Tapi jangan misalnya saya nanti pengen jadi dokter, saya ambil arsitektur gitu, misalnya itu nggak mendukung kompetensi, ya kan? Kemudian manfaat berikutnya mendapatkan pengakuan. Nah, ini yang saya bilang tidak cuti. Kalian hanya pindah belajar dan nanti pembelajaran di sana itu akan diakui di sini sebanyak 20 SKS minimal. Ya, 20 SKS. Kemudian kalian akan mendapatkan international networking, ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa teman-teman? Nanti kalau sudah kuliah misalnya ya di perguruan tinggi di luar negeri atau pernah magang di industri, ini akan jadi portofolio ketika kita bekerja. Dan kalau nanti kelak kalian pengen misalnya melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri, ini kalian sudah punya jejaring, sudah punya network. Oh ya, saya pengen balik lagi ke sana. Makanya saya selalu berpesan kepada awardees yang lulus ya, tolong kalau udah di luar negeri tinggalkan kesan positif agar apa, nanti suatu saat mau melanjutkan studi di sana atau pengen bekerja di sana itu sudah dapat poin plus ya, kalian mereka masih kalian diingat gitu ya. Nah, kemudian tentu saja ini untuk masa depan ya, untuk bekal kalian di masa depan. Nah, kemudian ada lagi nih yang sering mesti ditanyakan. Apa tadi ya, yang cuti tadi itu tidak cuti ya. Jadi kalian tetap artinya tidak kehilangan waktu lah gitu ya. Tidak kehilangan waktu. Kemudian yang sering ditanyakan lagi nanti tentang ini apa nih, mata kuliah ya. Mata kuliahnya itu nanti yang diambil apa saja gitu-gitu ya. Nah, nanti makanya ketika memutuskan untuk memilih universitasnya apa gitu misalnya, atau tempat magangnya apa. Kalau ngambil yang program di kampus ya, kuliah di kampus, mata kuliahnya apa, nanti kalian harus bekerja sama atau berdiskusi dengan pembimbing akademik atau koprodi ya, koprodi masing-masing. Kenapa harus berdiskusi dulu? Karena nanti Bapak Ibu Korprodi itu nanti yang berkepentingan untuk mengakui aktivitas kalian ke dalam 20 SKS gitu. Jadi didiskusikan, Bu, Pak, saya enaknya ambil apa ya ini ya gitu. Jadi didiskusikan, milih universitasnya juga sebaiknya didiskusikan. Nah, ini tentang ISMA jalur vokasi ya. Jadi tujuannya itu tentu saja tadi ya, membangun cara berpikir analitis. Nanti kalian juga akan mendapatkan leadership skill, kemudian networking, international networking. Nah, luaran programnya apa? Yaitu mahasiswa terpapar oleh international exposure. Kemudian kita nanti anak-anak awardees ISMA itu mereka biasanya mereka nanti akan tergabung dalam alumni ISMA. Dan alumni-alumni ISMA itu kalau saya lihat tuh gerakannya luar biasa. Jadi itu prestis ya. Mereka sekarang punya alumni yang setiap tahun itu berarti bertambah sekitar 1.200 alumni ISMA. Dan jejaring itu sangat penting untuk masa depan kalian gitu. Kenapa? Ya itu tadi kayak kalau kita belajar di luar negeri itu kan kita biasanya tergabung di PPI gitu ya. Itu pusat informasi. Jaringan-jaringan alumni itu pusat informasi. Kalau saya pengen belajar di luar negeri gitu, misalnya tinggal tanya dari alumni ada nggak yang di universitas ini gitu. Nah, biasanya kalau ada nanti mereka akan memberikan informasi-informasi. Jadi pasca program setelah selesai ISMA itu masih ada manfaatnya ya tadi kita punya jejaring alumni. Kemudian tadi punya kesempatan belajar di luar negeri, magang gitu ya. Kemudian, nah kalian juga nanti kalau di sana itu jadi duta, dutanya universitas, ya, dutanya UNSUD. Nanti melalui kalian ada kemungkinan bahkan akan ada universitas luar negeri itu bekerja sama dengan UNSUD gitu. Jadi kalian akan jadi duta. Artinya tadi harus meninggalkan kesan baik ya. Harus di sana itu aktif gitu ya. Alhamdulillah beberapa awardees dari UNSUD itu excellent hasilnya kemarin itu. Beberapa malah terpilih masuk ke pemberitaan ya, media online tuh dari UNSUD. Berarti kan bagus ya. Mereka terpilih untuk diekspos gitu berarti baik. Kemudian menciptakan kolaborasi internasional ini tentu saja. Oke. Nah, ini teman-teman
ini adalah ciri khas program di ISMA jalur vokasi yang beda dengan sarjana. Nah, yang pertama ISMA jalur vokasi itu akan melibatkan industri, ya. Jadi tidak hanya kuliah di kampus, tetapi nanti juga kalian akan belajar ke industri. Nih contohnya mitranya nih keren-keren nih, Mercedes-Benz, Jaguar, Rolls-Royce. Wah ini kalau ibu sih belum pernah lihat ya kayak mobil-mobil Jaguar, Rolls-Royce gitu ya. Nah ini adalah industri besar. Kemudian dia berbasis vokasi programnya. Berbasis vokasi itu artinya apa? Dia adalah kombinasi antara belajar di kelas dengan belajar di industri. Makanya saya bilang ini lebih berwarna daripada ISMA jalur sarjana. Kemudian sehingga nanti mereka itu punya mitra dua jenis, yaitu mitra industri maupun mitra perguruan tinggi luar negeri. Jadi kalian lebih banyak dapatnya ini, ya manfaatnya lebih besar sebenarnya. Oke, kemudian ini saya skip saja karena sudah saya tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Oke, ini areas of studies-nya ya. Apa saja sih yang akan bisa kalian masuki gitu. Jadi area of studies-nya itu ada engineering, ada business, ada social sciences, agriculture, medical health science ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gini misalnya, Bu, kok di sini nggak ada kedokteran ada ya? Apa ya? Misalnya apa? Social science, agriculture, business. Saya hanya ingin menjelaskan begini. Kalau tidak ada area of study kalian di sini, itu jangan khawatir. Karena apa? Idenya tadi, kalian belajar sesuatu yang tidak diajarkan di Unsud gitu. Makanya tadi misalnya, lebih baik misalnya saya adalah mahasiswa kedokteran gitu, ngapain belajar lagi tentang kedokteran? Di Indonesia kan sudah ada gitu. Saya belajar aja yang lain yang bisa mendukung kompetensi. Namun demikian, kalau misalnya pengen belajar tentang kedokteran lagi tidak dihalang-halangi juga ya, tetapi sayang gitu karena di Unsud sudah dapat itu kok belajar lagi di sana dengan hal yang sama gitu ya. Jadi kemarin tuh ada tuh yang dari ekonomi gitu ambil jurnalistik gitu karena dia passionnya di situ, dia suka gitu. Ya, karena suka menulis gitu ya. Oke, kemudian ini persyaratannya ya. Syaratnya untuk jalur vokasi. Jadi yang boleh mendaftar itu adalah mahasiswa aktif diploma 3 dan diploma 4. Untuk yang diploma 3, D3 itu mahasiswa yang ada di semester 4 saat ini. Maaf tadi saya salah ya. Sorry, bukan semester 3. Semester 4 pada saat mendaftar, nanti berangkatnya dia di semester 5. Ya, semester 4 sekarang ini berarti semester 4, nanti berangkatnya di September itu semester 5. Kemudian diploma 4, kalau diploma 4 berarti mahasiswa yang ada di semester 4 atau semester 6. Oke, kemudian persyaratan bahasa Inggris. Nah, ini yang sering jadi challenge ya, jadi penghambat kalian berangkat. Jadi tolong nanti setelah sosialisasi ini yang perlu pertama kali diusahakan adalah ini persyaratan bahasa Inggrisnya karena ini takes time. Dan juga kadangkala ada yang tidak berhasil dalam satu kali tes gitu kan. Nah, EPT-nya, English Proficiency Test-nya yang bisa digunakan sebagai syarat adalah yang diterima secara internasional. Jadi nggak bisa kayak TOEFL-like gitu tuh nggak bisa. Atau TOEFL dari Unsud itu nggak bisa. Yang bisa adalah TOEFL IBT, kemudian IELTS, Duolingo dan TOEIC. Ya, kalau TOEIC itu memang khusus untuk yang bekerja. Jadi memang kalau D3 cocok. Skornya itu minimal. Skor minimalnya ini. Kalau TOEFL IBT minimal 60. IELTS minimal 6. Duolingo minimal 95. TOEIC-nya minimal 605. Kalau kalian bisa mendapat lebih dari ini tentu saja nanti kalau bersaing lebih kompetitif. Nah, tetapi ini adalah skor minimal ya, artinya nanti kalau mau mendaftar, nanti kan kalian mendaftar itu di web itu ada tawaran universitasnya apa saja harus dicek lagi gitu. Kadang contohnya misalnya ya ada universitas di UK gitu, karena dia memang bahasa Inggris jadi bahasa utama gitu, dia membutuhkan IELTS tidak 6.
tapi dia butuh misalnya 6,5. Nah, kalau kalian IELTS-nya 6 ya jangan daftar di situ itu. Tetapi kalau sudah punya skor minimum ini sudah aman, kalian sudah punya pilihan lah gitu untuk mendaftar. Nah, kemudian persyaratan akademiknya IP minimalnya 3, gampang ya anak-anak sekarang rata-rata 3 ya, 3 mah gampang itu. Kemudian yang dibuktikan dengan transkrip akademik terakhir ya. Kemudian dinominasikan oleh UNSUD. Jadi nanti kalian itu sebelum mendaftar harus dapat surat nominasi dari UNSUD. Jadi nanti UNSUD itu menyaring pertama. Akan dicek apakah dokumennya lengkap sesuai syarat, lalu dinominasikan. Kalian baru bisa mendaftar. Ya, syaratnya mudah sekali ya. Jadi teman-teman, kalau peluang ini di skip ya, peluang ini diabaikan, itu sayang sekali karena betapa sulitnya kalian kalau pengen sekolah di luar negeri, nyari sendiri tuh sulitnya luar biasa. Kayaknya jarang sekali ya kalau kita mendaftar sendiri itu, daftar sekolah di luar negeri langsung diterima jarang. Biasanya penolakannya bisa sampai 10 kali lebih, bahkan orang-orang yang sudah berhasil tuh, yang sukses tuh ditolak sana sini. Bayangkan kalau ikut ISMA, itu sebagian besar proses itu dipangkas. Kenapa? Karena 100 universitas top dunia tadi tidak akan menyeleksi kalian. Seleksi ada di Indonesia. Jadi siapapun yang dinominasikan oleh kementerian, ya Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, itu sudah diterima di sana. Kan mudah sekali. Bayangkan kalau yang kita pakai jalur biasa, kalian harus diseleksi di sana gitu kan, mengikuti ujian-ujian macam-macam. Kalau ini enggak, karena ini universitas-universitas itu adalah partner dari kementerian dan 100 terbaik di dunia. Ya. Oke, jadi sayang kalau di skip peluang ini. Mudah sekali karena ininya seleksinya. Kalau kalian mengikuti jalur normal, itu prosesnya itu panjang ya. Jadi cari universitas dulu. Udah diterima dapat LOE, habis itu berkompetisi lagi untuk dapat beasiswa gitu kan. Kalau ini enggak, beasiswa dan proses seleksi ada di Indonesia dan jadi satu gitu. Kalau seleksinya lolos ya langsung dapat beasiswa gitu kan. Nah, kalau ibu misalnya ya mendaftar jalur normal, udah diterima di universitas di luar negeri, belum tentu juga berangkat kalau beasiswanya nggak turun gitu. Ya, jadi ini luar biasa peluang yang bagus sekali, jangan dilewatkan. Nah, ini teman-teman mitra kita untuk tahun ini ada 46, baik universitas maupun ini universitas, mitra universitas ya, 46 perguruan tinggi di luar negeri dari 11 negara. Jadi 46 itu tersebar di 11 negara. Kemudian dari 4 benua. Ya kalau nggak salah itu yang belum ada Afrika. Padahal banyak juga yang pengen ke Afrika. Kemudian industrinya 184, banyak sekali. Kemudian ini adalah awardees-nya, ini yang tahun kemarin ya. Ini tahun kemarin itu ada 409, kemudian PT PPV ini adalah ininya universitasnya ada 62. Oke, kemudian oh ya ini tahun 2002, maaf ya, di tahun 2003 ini naik ya, kayak mitranya itu bertambah. Kemudian ini gambarannya mitra di luar negerinya, ya, dilihat dari bendera-benderanya ini ada berapa negara ini, 8. Ya, jadi nanti kalian kok pengen ke Malaysia bisa, pengen ke Korea, gitu ya, mau ke Inggris misalnya. Pokoknya kita punya mitra di situ. Nah, yang di bawah ini contoh-contoh universitasnya. Ini universitas-universitas terkenal ini, ya. Kalau masuk ke sini sulit. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman, ini nanti perjalanan kalian mendaftar ya. Perjalanannya itu panjang tapi menyenangkan ya. Jadi nanti setelah kalian melakukan registrasi ya, jadi nanti kalian semuanya itu dilakukan pendaftaran melalui sistem. Jadi kalian bikin akun dulu gitu ya. Kalau anak-anak mahasiswa udah terbiasa kayak gitu ya. Bikin akun, kemudian registrasi, masukkan dokumen-dokumen dan persyaratan, lalu nanti akan ada seleksi berkas. Seleksi berkas, jadi setelah itu pendaftaran ditutup, nanti akan ada pengumuman siapa yang lolos seleksi berkas. Kemudian yang lolos seleksi berkas,
dia akan masuk ke tahap berikutnya yaitu wawancara. Nah, wawancaranya dilakukan dalam bahasa Inggris. Wawancaranya itu apa? Itu lebih terkait pada motivasi kalian mengikuti ini ya. Jadi nggak usah deg-degan karena wawancaranya juga cuma 10 menitan, jadi nggak lama. Kemudian setelah lolos wawancara, kalian nanti akan masuk ke yang namanya pre-departure process ya, proses sebelum pemberangkatan, yaitu mempersiapkan visa, dokumen-dokumen keberangkatan gitu ya. Nah, nanti setelah itu pre-departure series-nya itu banyak. Jadi di sini pun sudah dapat pengalaman banyak nih nanti karena ada pembekalan-pembekalan ya tentang culture dan lain-lain. Kemudian setelah itu mengikuti yudisium sehingga Anda dinyatakan sebagai awardees. Kemudian ada lagi yang namanya final announcement. Final announcement itu ya ini sudah pasti berangkat gitu ya. Oke. Nah, nanti ada lagi tambahan ya, ini mengikuti seleksi wawancara dan tes kebinekaan. Sorry, ini saya kebalik ya. Makanya kok aneh, kok mundur ya. Oke, tadi dari setelah lolos seleksi wawancara, kalian mengikuti seleksi kebinekaan. Kemudian ada final announcement, baru yudisium. Ya, yudisium itu dinyatakan lolos sebagai awardee, kemudian mengikuti tadi proses pre-departure. Oke, setelah itu kalian berangkatlah sekitar bulan Agustus atau September. Programnya itu bisa 4-6 bulan tergantung dari host university. Universitas di sana itu kalender akademiknya bagaimana gitu. Kemudian tahap berikutnya di sana nanti kalian akan banyak aktivitas dan kalian diwajibkan selama beraktivitas di sana tuh setiap hari mengisi logbook ya, secara online juga ada sistemnya. Kemudian karena logbook ini harus diisi, kenapa? Karena itu nanti sebagai dasar unsur untuk tadi menentukan apakah mau direkognisi 20 atau lebih dari 20 gitu, diakui 20 SKS atau lebih, itu dasarnya itu. Kemudian kalian nanti akan juga banyaklah aktivitasnya, itu ada suruh bikin video, kemudian presentasi, menulis artikel, jadi pengalamannya akan banyak sekali. Nah, setelah itu, setelah selesai ISMA, kalian kembali ke UNSUD, menyusun laporan akhir, dan nanti kalian akan diakui aktivitas di sana sebanyak minimal 20 SKS. Jadi tidak cuti ya, tetap kuliah itu sebenarnya. Cuma pindah tempat. Nah, ini timeline-nya yang perlu diwaspadai, jangan sampai terlambat. Ya. Nanti registrasi dimulai tanggal 8, berarti pekan depan. Tanggal 8 Februari sampai 1 Maret itu proses pendaftaran. Kemudian seleksi dokumen 2 sampai 15 Maret. Jadi mungkin di tanggal 15 Maret itu akan ada pengumuman yang lolos di seleksi dokumen. Yang lolos seleksi dokumen nanti mengikuti ujian kebinekaan, interview. Setelah itu ada pengumuman lagi yang kedua yaitu lolos sebagai awardee. Ya. Oke, nah, announcement-nya ini sudah ada timeline-nya 14 April itu sudah ada announcement dari final selection-nya. 15 April sampai 9 Mei mulai nih membuat dokumen-dokumen keberangkatan, ada visa dan lain-lain, asuransi ya. Nanti di sana tuh kalian akan dapat asuransi kesehatan. Kemudian ada persiapan sebelum keberangkatan, ini pembekalan ya sifatnya. Kemudian 1 Juli sampai 31 Maret ini implementasi program. Ya, kalian sudah ada di sana nih di luar negeri. Sekitar 1 Desember sampai 31 Maret. Kenapa kok 1 Desember sampai 31 Maret? Ya itu tadi tergantung universitasnya, kalender akademiknya. Kalian kembali ke Indonesia, kemudian melaporkan, membuat laporan-laporan yang akan dikirim ke kementerian dan juga laporan ke prodi di UNSUD ya untuk tujuan rekognisi. Nah, kemudian teman-teman beasiswa, nah ini yang sering ditanyakan ya, saya paham ke luar negeri itu tidak murah, jadi banyak mahasiswa yang khawatir gitu. Apakah nanti saya harus nombok gitu, apakah orang tua harus keluar biaya berapa? Pada dasarnya ini full funded, semua dibiayai, bahkan kalau pengalaman itu biasanya pulang masih bawa sisa uang, ya karena biaya tunjangan hidupnya itu lamsam. Sisa uang itu pun mereka sudah jalan-jalan loh, kemana-mana loh, itu masih sisa. Karena kalau beasiswa LPDP itu biasanya memang besar ya. Jadi yang di cover nanti adalah ini, biaya pendaftaran di universitas di luar negeri,
dan biaya pendidikan di sana itu ditanggung semua dan bayarnya langsung dari kementerian ke universitas ya, bukan lewat kita. Kemudian PCR, karantina, asuransi kesehatan itu juga ditanggung at cost. At cost itu artinya semua ditanggung. Kalau biaya tunjangan hidup itu sifatnya lump sum. Jadi kalian akan dapat plafon gitu. Misalnya sebulan dapat berapa USD misalnya gitu. Ya. Kemudian biaya penerbangan, pesawat, visa itu juga at cost, semua ditanggung. Kalau pesawat malah biasanya udah dibelikan tiket dari kementerian. Kita nggak beli sendiri-sendiri karena berangkatnya itu harus berbarengan. Kalau kita misalnya ada 10 orang berangkat ke suatu universitas yang sama, akan berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Visa juga at cost. Nah, ini kalau karena kalian itu memang benar-benar ini program yang unggulan, saya bilang tadi, itu pun pengurusan visanya itu kalian dapat privilege untuk tidak perlu ke visa center. Nanti visa itu biasanya akan jadi petugas imigrasinya yang mendatangi, itu artinya ada nanti mereka akan mengadakan pengurusan visa khusus untuk mahasiswa yang mau berangkat ke luar negeri, yang ISMA ini ya, untuk program ISMA di suatu tempat gitu. Jadi kalian nggak ke visa center yang harus antri, nggak. Khusus untuk ISMA students ya, ISMA awardees. Kemudian ada dana darurat juga at cost. Jadi apalagi gitu ya. Nah, memang ada beberapa biaya yang harus di cover dulu ya. Contohnya misalnya biaya pengurusan visa itu biasanya kita bayar dulu, nanti di reimburse ya. Tetapi dari kementerian itu sudah menyampaikan bahwa kalaupun ada biaya-biaya yang ditanggung dulu oleh awardees, itu bukan biaya yang mahal-mahal, biaya yang kecil-kecil. Dan itu pun nanti nggak lama akan di-reimburse. Reimburse-nya tuh nggak lama. Ya, kalau yang kemarin itu kalau nggak salah 2 pekan atau 1 bulan tuh udah cair gitu. Nah, kalau biaya tunjangan hidup itu malah bahkan diberikan di awal. Jadi di awal dan untuk beberapa bulan sekalian, 3 bulan kalau nggak salah di awal. Jadi aman, ya. Nah, jadi kalaupun ada yang nanti harus dibayar dulu itu sifatnya bisa di reimburse, nanti bisa diklaim, dan dia biasanya biaya-biaya yang kecil, bukan biaya yang besar kayak misalnya biaya untuk tiket pesawat gitu, enggak. Itu sudah ditanggung oleh kementerian, enggak mungkin kita bayarin duluan, enggak. Nah, kemudian selain itu juga ada bantuan dari Unsud. Ya, yang pertama bantuan untuk IPT test. Untuk kalau kalian ikut tes TOEFL atau Duolingo atau IELTS gitu nanti ada bantuan. Bantuannya berapa? Nah, kalau dari tes-tes tadi dari TOEIC, TOEFL, kemudian Duolingo, IELTS itu yang paling murah adalah Duolingo, ya. Dan kami menyarankan ikut yang Duolingo. Kenapa? Prosesnya lebih cepat, hasilnya keluar kalau nggak salah dalam 2 hari kerja. Kemudian dia murah, jauh. Kalau IELTS itu bisa sampai 3,5 juta ya. Kalau Duolingo itu kemarin sekitar 600. Nah, kalau kalian ikut Duolingo, kemudian dapat sertifikat dengan skor yang bisa memenuhi syarat ISMA, itu nanti bisa di-reimburse ke universitas, ke IRO, melalui IRO. Nanti akan ditanggung semua, akan dikembalikan uangnya, akan kalau Duolingo misalnya 620 keluarnya itu akan diganti semua. Tetapi kalau kalian ikutnya IELTS karena mahal, kalau tahun kemarin itu hanya mendapatkan bantuan 1 juta. Ya, jadi masih nombok kan. Makanya kita selalu menyarankan Duolingo aja karena dia kayaknya cepat juga. Kalau IELTS lama itu agak lama. Nah, kemudian di tahun-tahun kemarin juga Pak Rektor itu memberikan free UKT di sini. Jadi selama mengikuti ISMA itu UKT-nya dibebaskan. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 begitu lagi. Jadi apa gitu yang jadi ini kalau menurut saya ISMA itu hanya modal niat. Ya, secara keuangan sudah ditanggung semuanya, prosesnya sudah dibantu luar biasa sama kementerian. Jadi teman-teman, yang saya salut dengan tim Pokja untuk ISMA ini adalah mereka mengawal betul. Jadi mereka itu punya
nanti kalian kalau lolos ya jadi awardees itu kalian akan dikumpulkan lagi dalam WA group per negara gitu-gitu dan semuanya dikawal. Jadi nggak perlu takut, aduh nanti saya gimana, yang bantu siapa, itu sudah ada. Mau apa aja tanyakan di situ. Gitu. Jadi jadi kalaupun ada misalnya satu orang, itu kan ribuan ya, yang berangkat itu bisa sampai 1.200 saja untuk sarjana saja, belum yang vokasi. Saking mereka detailnya mengurus awardees, itu kalau ada satu aja misalnya nggak ngumpulin laporan gitu, misalnya suruh bikin video, nggak ngumpulin, itu terdeteksi, nanti kita yang ditegur, kita yang suruh mengingatkan. Kan? Jadi benar-benar apa ya, diopeni gitu. Nggak usah khawatir takut nanti aduh saya gimana ya, sendirian nggak, kalian nggak sendirian. Oke, ini adalah tadi ya timeline sudah saya jelaskan. Nah, ini website resmi dari Kemdikbud. Kalau kalian pengen tahu tentang ISMA secara detail, misalnya syaratnya apa, kemudian yang boleh ikut itu yang seperti apa, itu kalian nanti lihat di sini. Ya, karena ada beberapa syarat, contohnya seperti misalnya, kalau yang sudah ikut program MBKM 2 kali, itu nggak bisa ikut ISMA. Tapi kalau baru 1 kali, masih bisa. Terus ada lagi yang banyak ditanyakan gini misalnya, Bu, saya itu adalah mahasiswa bidik misi, saya kan dapat beasiswa dari kementerian, itu boleh nggak ikut ISMA? Boleh. Jadi kalau kalian saat ini sedang dapat beasiswa dari kementerian, boleh tetap ikut ISMA, tapi nanti ketika lolos ISMA, pada saat menjalankan program ISMA, beasiswa yang lama itu diberhentikan untuk sementara, karena kalian dapat beasiswa ISMA, karena nggak boleh double kan, beasiswa itu nggak boleh double funded. Gitu. Jadi oke gitu, karena beasiswa ISMA kan lebih besar, ya kan? Dia besar ininya. Kemudian ini adalah kontak kita. Kalian sudah tergabung di WhatsApp group ya. Kemudian nanti helpdesk-nya itu nomor WA-nya ya pakai yang di WhatsApp group aja ya, Revi dan teman-teman ya. Nah, kalian follow iro.unsud karena di situ nanti pusat informasi tentang ISMA di situ, update informasi di situ ya. Jadi kalian follow. Oke. Kemudian, oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan feel free ya. Boleh, kalau malu boleh lewat chat box, kalau ini boleh langsung, silahkan. Saya kembalikan ke moderator dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Popi atas pemaparan materi yang luar biasa dan tentunya bermanfaat sekali bukan teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Popi diantaranya tentang gambaran umum dari ISMA IFO itu sendiri, kemudian ada juga manfaat yang dapat teman-teman dapatkan melalui program ini, lalu disampaikan juga terkait persyaratan yang harus dipenuhi, ciri khas yang membedakan IFO dengan ISMA, dan juga diberikan informasi tentang timeline program ini. Jadi diharapkan teman-teman vokasi sudah ada gambaran tentang program ini ya. Tetapi untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau chat di kolom chat atau kolom Q&A. Baik. Oke, karena mungkin, sudah ada pertanyaan. Langsung saya bacakan ya, Bu. Silakan. Ya, ini izin bertanya dari Givari, apakah persyaratan bahasa Inggris atau vokasi dengan sarjana sama IELTS DLL-nya? Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi, kalau jenis tesnya sama, jadi di jalur sarjana itu juga yang diterima hanya IELTS, IBT, TOEFL IBT, kemudian Duolingo saja. Tapi kalau D3 itu sama dengan sarjana hanya ditambah TOEIC ya. Kalau TOEIC itu memang untuk pekerja ya. Jadi sama, jenisnya sama. Hanya kalau D3 malah ada pilihan lain TOEIC. Hanya bedanya di skor minimumnya. Kalau sarjana skor minimumnya untuk semua jenis tes itu lebih tinggi. Kayak tadi misalnya Duolingo-nya kalau di mana di D3 tadi 95, kalau di sarjana lebih tinggi. IELTS-nya juga lebih tinggi, TOEFL-nya juga lebih tinggi. Nah, bedanya hanya itu. Jadi kalian di vokasi malah lebih mudah syaratnya, ya. Dan teman-teman saya sampaikan ya, kalau yang jalur vokasi itu belum kompetisinya seketat yang jalur sarjana. Karena vokasi kan baru berjalan ini tahun kedua. Biasanya kalau yang awal-awal tuh belum
kompetisinya belum ketat. Tapi kalau yang jalur sarjana karena sudah tahun ketiga, kemarin tahun kedua aja sudah luar biasa, kenaikan pendaftar itu signifikan, berlipat-lipat, ya, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, jadi untuk jalur vokasi ini memang peluangnya lebih besar ya Bu daripada jalur Iya, sarjana. betul. Baik, karena belum ada pertanyaan lain, mungkin saya boleh ikut bertanya Ibu. Oke, silahkan. Ya, jadi untuk tadi kan Ibu menyampaikan bahwa untuk vokasi ini lebih berwarna, lebih menyenangkan karena kegiatannya lebih bervariasi, Bu. Seperti magang atau kuliah atau blended. Nah, apakah semua universitas partner itu menyediakan ketiga kegiatan tersebut, Bu? Atau mungkin dalam satu host univ itu hanya menyediakan satu kegiatan saja, seperti itu, Bu? Oke. Ya, terima kasih banyak. Jadi, ini juga pertanyaan ini sering ditanyakan dulu. Jadi begini, yang membuat jenis program ada 3 itu adalah dari Indonesia, kementerian. Jadi kalau dulu itu kalian suruh memilih misalnya, saya mau pakai yang jenis pertama, yaitu full kuliah di universitas di luar negeri. Tetapi kalau untuk jalur vokasi itu, kuliahnya walaupun hanya full kuliah, tidak ke industri, nanti pengajarnya ada yang dari praktisi ya. Nah, berarti nanti kalian juga ketika memilih program itu, otomatis di website yang ditampilkan hanya perguruan-perguruan tinggi, tidak ada industri. Gitu. Nah, kalau pilih yang magang industri saja pure gitu ya, jadi nggak pakai kuliah di universitas di luar negeri. Otomatis ketika memilih itu juga nanti yang ditampilkan di website itu adalah industri-industri kayak tadi Mercedes-Benz, Jaguar gitu. Nah, kalau memilih yang blended, kuliah juga, magang juga, nanti otomatis yang keluar adalah universitas-universitas yang memang mau menyediakan 2 bentuk jenis kegiatan itu. Gitu. Jadi sudah terpilih universitas-universitas partnernya. Gitu ya. Karena sebelum ini kita sosialisasi, beberapa bulan yang lalu itu kementerian itu sudah mulai yang namanya menjaring universitas-universitas maupun industri yang mau bergabung gitu. Jadi mereka sudah tahu bahwa oh ya nanti universitas saya itu hanya memberikan kelas gitu, tetapi dengan praktisi gitu. Oh universitas saya nanti harus mengadakan blended gitu, sudah tahu mereka. Gitu ya Mbak. Oh, baik, Bu. Kemudian langsung saja ini ada pertanyaan lain dari Ana. Izin bertanya, apakah dari unsur sendiri ada timeline tersendiri untuk persiapan berkas-berkas seperti surat nominasi dan lain-lain? Dan apakah ada bimbingan untuk mempersiapkan berkas-berkasnya? Terima kasih. Oke, ya ini good question ya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak gabung di WA Group ya. Jadi nanti kalau sudah gabung di WA Group itu jangan keluar gitu karena nanti itu akan memberikan WA Group itu adalah media komunikasi kita untuk memberikan pembekalan-pembekalan sampai kalian itu berhasil mendaftar. Nah, pembekalan yang diberikan apa saja yang besok tanggal 4 ini kita akan belajar tentang tips and trick untuk mengikuti ujian untuk mengikuti IPT test, yaitu Duolingo dan apa ya besok ya? IELTS. Duolingo dan IELTS. Ya, jadi besok kalian diajari tips dan tricks agar dapat skor yang tinggi kalau ikut ujian Duolingo dan IELTS ya. Tanggal 11 diadakan lagi pembekalan untuk bagaimana caranya membuat motivation letter. Karena kalian nanti ketika mendaftar diminta untuk membuat satu paragraf yang membuat motivation letter tetapi di sistem. Kalian ngetik di sistem, kalau nggak salah itu ada beberapa pertanyaan gitu ya, ada 4 atau beberapa pertanyaan yang itu sebenarnya isinya motivation letter. Nanti kalian diajari di tanggal 11. Juga diajari triks untuk menghadapi wawancara. Nah, yang ngajarin siapa? Awardees, alumni ISMA. Jadi mereka tahu betul ya apa yang bisa menjadi kekuatan kita biar dapat nilai skor yang tinggi di ujian-ujian itu. Gitu. Nah, kemudian tentang dokumen. Nanti di melalui WA Group juga kami akan share tentang misalnya deadline untuk reimburse bantuan IPT test misalnya gitu. Kita persyaratannya apa nanti melalui WA Group. Kemudian
kapan mulai bisa mengajukan misalnya nomination letter, itu juga melalui WA group ya. Jadi semua persyaratan itu nanti kalian membuat permohonannya secara online ya, menggunakan Google Form. Nanti jadi makanya terus ada di WA group dan pantau IG kami terus, karena nanti di situ akan ada tadi deadline info-info ya. Dan tentunya nanti deadline berkas dan lain-lain itu kami akan menyesuaikan deadline kalian untuk bisa mendaftar, jangan sampai terlambat gitu. Kan tanggal 8 baru dibuka tuh kan. Nah, nanti surat nominasinya itu juga akan kita ini kan mulai dibuka di tanggal 8 itu. Nah, kemudian ini tadi ada pertanyaan lagi, ada bimbingan untuk mempersiapkan berkas. Nah, ini yang paling menyenangkan di ISMA itu berkasnya itu yang disediakan itu sangat jelas panduannya, petunjuknya di website. Misalnya kalian harus membuat berkas tentang bahwa tidak pernah terlibat dalam kriminal atau itu sudah ada template-nya, tinggal di-download, isi. Gitu ya. Beberapa ada template-nya. Jadi sangat jelas, makanya kunjungi website ini yang tampil di screen saya, kunjungi di sini, nanti mulai pelajari berkas apa yang perlu diadakan. Kalau nggak salah yang text time juga itu adalah kalian menyiapkan transkrip yang sudah ditranslate. Nah, nanti minta ke fakultas masing-masing, ya, ke Bapendik untuk ditranslate, gitu ya. Mereka biasanya sudah punya template-nya dan cepat kok. Kalau di ekonomi cepat, ya, gitu. Begitu, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Mbak Moderator, sudah ada lagi nggak? Itu ada pertanyaan tambahan Ibu dari Kak Ana, mengenai motivation letter itu sama dengan itu apa tidak ya Bu? Oh iya, sama ya. Esainya itu nanti isinya sebenarnya motivation letter gitu, sama. Nanti, nah ini sangat penting ya di besok ikut itu pembekalan itu penting karena saya melihat Masya Allah ya, motivation letternya awardis dari Unsud yang lulus itu beyond my expectation. Bagus-bagus sekali. Saya nulis kayak gitu kayaknya nggak bisa. Nggak terpikirkan nulis kayak gitu. Nah, besok itu tanggal 11 itu kalian diajarin. Ya, apa yang perlu ditonjolkan di motivation letter itu gitu ya. Itu nanti diajarin. Dan oh ya, saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya program MBKM ISMA ini idenya adalah memberikan peluang terutama bagi mahasiswa yang punya peluang kecil untuk keluar negeri. Artinya begini. Jadi nanti itu kalau kalian misalnya, Bu, IP saya itu hanya 3,1 mepet ya gitu ya. TOEFL-nya misalnya Duolingo-nya 95 pas di skor minimum misalnya gitu. Saya nggak usah daftar ya, Bu. Saya takut kompetisi. Oh, jangan seperti itu. Karena nanti pertimbangan untuk lolos itu tidak hanya pada hal-hal itu. Pokoknya kalau kalian sudah memenuhi syarat minimum, daftar. Jadi kemarin pengalaman ya, ada beberapa dari universitas besar, itu excellent. Ya, IELTS-nya itu almost perfect, GPA-nya almost perfect, tapi nggak lolos. Kenapa? Karena mereka itu scholarship hunter. Mereka sudah sering ke luar negeri. Sehingga tidak diterima di ISMA. Karena idenya adalah memberi peluang kepada yang belum pernah ke sana, belum pernah ke luar negeri. Makanya salah satu syarat ISMA itu adalah belum pernah melakukan physical exchange. Pertukaran pelajar yang benar-benar secara fisik datang ke negara lain gitu. Kalau exchange tapi online nggak apa-apa, masih bisa ikut ISMA. Tetapi kalau exchange, oh saya udah pernah ke Jepang, Bu, saya pernah ke Australia, itu udah nggak bisa. Ya, jadi atau kalau kalian orang tuanya kaya raya dan sangat mungkin bisa sekolah ke luar negeri dengan biaya sendiri. Nah, itu juga dihimbau nggak usah daftar gitu. Berikan kesempatan pada teman-teman yang mungkin kurang beruntung ya untuk bisa pergi ke luar negeri dengan biaya sendiri, begitu ya. Itu. Saya rasa menjawab ya, Mbak ini ya, Mbak Fida. Baik, mungkin menjawab ya Bu untuk Mbak Ana. Kemudian mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan sesi Q&A
untuk kegiatan hari ini. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui sosial media official dari Aero atau bisa cek langsung ke website resmi dari IISMA. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya, saya tambahannya ini saja. Jadi tadi ya, teman-teman kalau kalian bisa lolos di ISMA, itu yang kalian dapatkan itu adalah luxury, saya bilang. Ya, kenapa luxury? Tadi, kalau dari pengalaman udah nggak usah ditanyakan. Ya, pengalaman-pengalaman international exposure, interculture exposure itu tidak akan kita dapatkan di Indonesia. Satu-satunya cara adalah harus ke luar negeri, gitu kan. Yang kedua, tadi kalian mendapatkan pembiayaan atau pendanaan yang full. Udah nggak mikir biaya nih, full aja sisa-sisa gitu ya. Jadi apalagi alasan apalagi kok nggak daftar gitu ya? Kalau kalian sudah punya syarat minimum, daftar aja. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Kan tadi saya sampaikan lagi, tidak selalu yang IP-nya 4, IELTS-nya 7,5 itu yang akan lolos, tidak. Jadi ada beberapa pertimbangan ya. Contohnya tadi ya, misalnya memang kalian dinilai di wawancara memang anak ini memang excellent gitu ya, tetapi nggak memungkinkan untuk keluar negeri kayaknya karena misalnya mahasiswa yang kurang mampu, jadi itu bisa jadi pertimbangan juga gitu. Jadi pokoknya jangan ini dulu deh, kalah sebelum perang gitu. Ya, pokoknya sudah masuk syarat minimum daftar. Ya, kita nggak tahu ya. Jadi kalau saya selalu ini ya sampaikan ke mahasiswa saya juga di kelas bahwa kalau pesawat itu mau terbang, itu kan biasanya dia ambil ancang-ancang ya, kenceng, kecepatan tinggi, nanti dia mulai lepas landas. Itu namanya flexi point. Ketika dia masih datar gitu ya, masih datar sampai dia naik, itu namanya flexi point. Itu setiap orang tuh nggak tahu flexi point-nya kapan. Ya, kalian tahu nggak mau sukses kapan gitu? Nggak tahu kan? Jadi barangkali hari ini kita mengundurkan diri, 1 menit ke depan itu sebenarnya sukses kita gitu. Flexi point kita itu ada 1 menit ke depan gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya, nggak usah, jangan mundur gitu. Oh Bu, saingannya universitas besar, belum tentu, ya belum tentu, ya. Mahasiswa kita buktinya yang kemarin lolos awardees itu terpilih yang disorot di media online. Berarti kan dia excellent gitu, ya. Jadi terus maju terus ya, jangan punya pikiran-pikiran negatif, dihilangkan ya, karena itu yang biasanya mengganggu ya, karena kadang-kala kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu, akhirnya terus mundur gitu ya. Kalau kalian sudah ikut sosialisasi saja, itu sudah progres ya. Betapa banyak mahasiswa yang tidak ikut sosialisasi hari ini rugi, apalagi sudah masuk ke mengurus dokumen lalu mundur gitu. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengurus dokumen yang mereka menyesal sebenarnya pengen di posisi itu karena IP saya cuma 2,7, saya nggak bisa gitu ya. Bahkan ini para volunteer ini yang sudah mau lulus pengen ya, tapi udah mau lulus nggak bisa, sudah nggak memenuhi syarat. Saya pun sebagai dosen kalau ada peluang ini, oh saya mau ambil gitu. Ya, gitu ya Mbak Vida dan teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, ikuti terus update-nya di WhatsApp group, ikuti terus pendampingan-pendampingan yang kami lakukan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya jika ada yang tidak berkenan selama saya melakukan presentasi. Terima kasih Mbak Vida. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya. Jadi teman-teman semua seperti yang dikatakan oleh Bu Popi bahwa yang utama adalah percaya diri terlebih dahulu, optimis, daftar dulu, jangan terpengaruh oleh hal-hal negatif lainnya seperti itu. Kemudian mungkin setelah ini saya kembalikan lagi ke MC Yumi. Baik, terima kasih Vida yang sudah memimpin jalannya kegiatan sosialisasi ISMA FO pada siang hari ini. Serta kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada narasumber yaitu Ibu Popi yang sudah membagi banyak informasi penting dan tentunya sangat memotivasi kita semua untuk mendaftar program ISMA FO tahun 2023. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang akan mendaftar program ini. Sebelum saya tutup,
Oh, sebentar, Masnya mohon maaf. Ini ada Jihan ya? Oh iya, ada Ibu. Tunggu, Jihan itu bukan Wordy ya? Sorry, sorry, maaf. Saya agak ini slip. Ya, nggak jadi. Saya pikir Wordy, jadinya saya suruh testimoni. Ya, oke. Jadi, maaf. Baik, saya lanjut. Kembali saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa webinar series yang akan kami selenggarakan ini akan berlanjut pada sesi kedua, yaitu pada tanggal 4 Februari 2023 dengan topik English Proficiency Test, dan sesi terakhir pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dengan topik esai, yang akan diisi oleh para awardees di tahun 2022. Kami rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk tidak melewatkan rangkaian kegiatan webinar tersebut. Sebelum saya tutup, saya minta untuk diaktifkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk kepada teman-teman semua. Silakan dibuka sebentar. Silakan kepada operator. Yuk, masih ditunggu untuk bisa on cam sebentar. Bagaimana operator? Oke, langsung saja. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, saya Kaimi Andira Lasmana mewakili Aero Unsur mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyelenggarakan acara ini, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta webinar series A Journey to ISMA Info 2023 Requirements and Benefits yang sudah bertahan sampai saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and have a great time. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sama-sama.